Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kita mau bahas 5 pinjol legal ya. Yang pertama itu Aku Laku, Kredivo, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Ada Pundi. Ya, sebenarnya tadi itu pinjam duit yang paling banyak, tapi Ada Pundi aja. Galbay aman nggak bang? Karena banyak banget orang-orang yang sudah mendapatkan chat dari debt collector yang berbagai macam versi, ya mungkin dari kunjungan ke rumah sampai somasi, bahkan ada yang sudah mendapatkan katanya surat mau dibawa proses ke jalur hukum. Ini buat teman-teman semuanya yang mau bertanya atau yang saat ini mengalami galbay di pinjol legal tadi yang saya sebutkan tadi, Anda boleh simain video ini sampai habis, jangan Anda skip juga. Dan jangan buru-buru ke kolom komentar karena kebiasaan banget gitu loh. Nonton seperempat, ngertinya cuma sedikit, nanti bicaranya double ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, silahkan. Yo, ini galbay di 5 pinjol legal ya. Aku Laku, Kredivo, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, dan Ada Pundi. Ini banyak banget teman-teman semuanya bertanya, bang aman nggak bang gitu loh. Sebenarnya kalau kita perhatikan, amannya itu aman dari mananya ini. Kan banyak juga teman-teman itu kan kadang aman itu aman yang seperti apa gitu loh. Kalau aman Anda bilangin Anda tidak ditelepon, Anda tidak dihubungi, Anda tidak di chat, itu memang nggak ada gitu loh. Yang namanya kita berhubungan dengan pinjol, dengan pinjaman online, mau itu yang kelas besarnya sampai yang kelas biasa-biasa saja, ya tetap aja kita akan ditelepon, kita akan di chat di saat kita telat bayar ya. Tapi kalau menurut Anda itu aman tidak ditelepon-telepon, itu memang tidak ada. Tapi kalau kita galbay misalnya kita sudah tidak mampu bayar bang, kira-kira itu beresiko berat sih. Sejauh ini resikonya pun tidak ada yang berat gitu loh. Yang berat itu selalu dalam pemikiran kita ya. Pemikiran kita itulah yang selalu mengarahkan kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada faktanya yang terjadi. Contoh, banyak juga teman-teman yang bertanya soal bang saya dikirimin somasi nih bang, atau dikirimin surat tugas, katanya ada kunjungan dari debt collector lapangan. Salah satunya kita sebut aja nama aplikasinya RP misalnya gitu kan, atau Rupiah Cepat. Kan sering itu untuk mengirimkan surat-surat tugas bahwa kami akan mengirimkan pihak ketiga kami atau pihak lapangan kami. Pertanyaannya adalah, Anda yang dikirimin surat itu sampai detik ini ada nggak DC Rupiah Cepat yang sudah berkunjung ke rumah Anda gitu loh ya. Kan itu yang selalu jadi beban dari teman-teman semuanya. Padahal OJK telah menjamin semuanya bahwasanya Anda telat bayar pun dimanapun pinjolnya, ya satu-satunya yang akan Anda dapatkan itu ya adalah kalau itu di pinjaman online P2P, udah fintech data center. Kalau Anda mengarahnya ke paylater ataupun KTA, ya udah itu BI checking. Ya, kalaupun ada yang dikirimin surat kunjungan, surat tugas lapangan dan segala macam, itu kan saya selalu sampaikan itu bagian dari penagihan saja. Tapi teman-teman itu merasa, wah ini udah nggak aman, ini udah nggak nyaman dan segala macam. Padahal bukan nggak amannya, tapi ada sebuah beban dari diri teman-teman semuanya yang belum mampu untuk teman-teman taklukkan. Ya, salah satunya mungkin Anda belum percaya dengan keadaan yang terjadi hari ini. Kenapa Anda belum percaya keadaan yang belum terjadi hari ini? Nyatanya sampai detik ini Anda masih berusaha untuk menyembunyikan. Benar ini adalah hutang piutang, adalah ranah privasi. Dan sebisa mungkin ya privasi gitu loh. Tapi kalau urusannya sama pinjol, ditambah kita ada menanggung beban juga, bebannya itu kita belum mampu terbuka sama suami misalnya gitu, itu akan terasa berat banget. Makanya teman-teman itu hari-harinya itu nggak ada kenyamanan sama sekali. Anda merasa tidak aman, Anda merasa terganggu. Itu aja poinnya gitu loh. Sejauh Anda galbay yang pinjol yang saya sebutkan tadi sampai detik ini, bahkan di kelas Aku Laku aja, itu kan sering itu ada debt collector lapangannya gitu loh. Bahkan di daerah-daerah kecil pun mereka ada gitu loh. Tapi tidak menjamin juga mereka akan berkunjung ke rumah Anda. Tapi yang kita rasakan adalah semuanya mereka telah datang. Ya, kalau kita sudah telat, mereka akan datang depan pintu kita.
Setelah datang depan pintu, entah rumahnya yang mau ditarik, entah asetnya mau ditarik. Itu bayangan dari teman-teman semuanya. Padahal tidak semudah itu. Ya, tidak segampang itu mengambil aset-aset yang ada, merubah hutang-hutang pinjol ini menjadi jaminan yang ada di rumah Anda. Tidak semudah itu. Tapi kita itu berpikir selalu mudah untuk menakut-nakuti diri kita. Padahal tujuan Anda itu bagus juga gitu loh. Karena Anda bilangin gini, Bang, ini kan supaya lebih wanti-wanti aja, Bang. Kita ingat sebelum kena, sedia payung sebelum hujan. Ya oke, saya paham. Sedia payung sebelum hujan, ingat sebelum kena. Oke. Tapi ini bukan hal itu gitu loh. Nggak mungkin aset Anda ditarik. Emang siapa sekarang yang galbay pinjol, terus asetnya sudah diambil sama pinjaman online, mungkin rumah, tanah, sudah diambil? Kan nggak ada, itu hanya berupa ucapan yang lahir dari debt collector ketika melakukan penagihan. Terus kitalah yang menyambung ucapan itu, menjadikan ini sebagai bahan ketakutan untuk diri kita. Padahal kan aman-aman aja kan sampai detik ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda misalnya benar-benar ini mengalami telat bayar misalnya di Akulaku, Kredivo, itu kan kelasnya sudah besar banget ya. Tapi atas dasar ketidakmampuan kita ya apa boleh buat. Oke, kita nawaitu, kita ingin membayar nih. Terus kita bayarnya pakai apa? Kan bayar itu harus ada uang gitu loh. Sekarang kita bermasalah karena uang kita nggak ada. Harus paksain kayak mana? Nggak mungkin kan kita sulap daun jadi rupiah atau kertas bisa jadi duit gitu loh. Kan nggak mungkin. Terus ada juga yang bilang, Bang, tadi ada kunjungan dari Akulaku atau dari Kredivo. Mereka meminta saya membayar jam 4 sore, duitnya harus ada. Oke. Kalau duit Anda seketika itu ada, ya nggak ada masalah, bayarkanlah. Yang jadi masalahnya kan duit Anda nggak ada. Terus bagaimana kita membayarnya? Ini yang harus dipikirkan matang-matang dari teman-teman semuanya. Yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, stop semua ketakutan-ketakutan yang terjadi. Insya Allah, galbay dimanapun itu tetap aman. Yang penting kondisikan saja pemikiran Anda. Sejauh pemikiran Anda itu bisa berpikir dengan logika, bukan baperan, bukan menyesali keadaan, bukan sedang memendam sebuah masalah tidak mampu terbuka, insya Allah galbay dimanapun aman kok ya. Bahkan OJK sendiri juga menyampaikan banyak kok larangan-larangan yang telah disampaikan OJK untuk tidak boleh dilakukan dalam sesi penagihan. Tapi kalau pemikiran kita tidak tenang, kita tidak bisa menghafal dengan baik. Padahal OJK sudah menerangkan di sana. Jadi konsepnya aturan penagihan yang diterbitkan oleh OJK itu kan sudah menyatakan buat Anda semuanya bahwasanya galbay itu aman gitu loh. Tidak boleh mempermalukan, tidak boleh mengancam, tidak boleh menggunakan tekanan fisik maupun verbal, tidak boleh menagih secara terus-menerus, tidak boleh menagih di luar dari alamat domisili konsumen. Itu kan sudah bagus aturan itu. Tinggal kita memanfaatkan aturan itu, bagaimana aturan ini supaya dipatuhi oleh pinjaman online. Ya, kalaupun kita menemukan prakteknya di lapangan mereka tidak mematuhi hal itu, ya di sanalah kita mengambil kesimpulan, oh ini pinjol nggak layak kita bayar. Nyatanya dia tidak mematuhi segala sesuatu yang diterbitkan atau aturan. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, Anda yang mengalami telat bayar itu, walaupun saat ini Anda sudah dikirimin tuh via email, via WhatsApp, surat tugas, surat kunjungan, surat debt collector lapangan, surat somasi, surat undangan pengadilan, udahlah gak usah baper-baper. Itu skenario penagihannya itu gitu loh. Beberapa video kan saya selalu sampaikan skenario penagihan macam-macam. Tujuan mereka ngirimkan surat itu, kita pahami tujuan mereka ini apa. Tujuan mereka itu mengambil uang pada kita. Ya, mereka sudah tahu kita tidak ada uang, tapi kenapa masih dikirimi hal ini? Berarti mereka mendorong kita untuk melakukan peminjaman ke aplikasi lain. Dia kirimkan surat ini, otomatis kita ketakutan. Nanti kita kan akan berupaya, pertama akan carikan talangan dana ke tetangga, pinjam sana sini. Kalau misalnya sudah tidak ada, kita pasti akan melirik kepada pinjaman online. Ya itu tujuan mereka gitu loh. Kalau nggak mungkin kan, ngapain mereka ngirim-ngirimin ini surat tugas lapangan, ini pihak ketiga kami, ini tim eksternal kami. Yang ada kalau dikirimin seperti itu, kalau memang ada yang mau berkunjung, yang ada betulnya kabur gitu loh. Itu kan nggak nyambung dengan logika. Makanya buat teman-teman semuanya yang baru mengalami telat bayar, itu nggak usah terlalu jauh pemikirannya. Kalau kita terlalu jauh melampaui fakta yang terjadi, yang ada diri kita panik sendiri, yang ada diri kita stres sendiri.
Makanya yang yaudah yang sedang-sedang saja. Kita nggak mampu karena memang duit kita nggak ada, kita nggak kerja, kita udah usahain tapi juga hasilnya masih nol, ya sudah, kita apa boleh buat, gitu aja. Sekarang pihak pinjol tidak terima, ada resiko yang mau dijalani, ya lanjutkan gitu loh. Yang jelas kita sudah nggak mampu, kita sudah nggak sanggup, nggak mungkin juga kita pacu diri kita untuk gali lubang tutup lubang terus. Mau sampai kapan kayak gitu buat teman-teman semuanya ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan Anda yang mengalami telat bayar di Aku Laku, di Kredivo, atau di Kredit Pintar Rupiah Cepat dan Ada Pundi, itu bisa menstabilkan pemikirannya. Apalagi surat-surat yang bermaterai 10.000 yang ditandatangani bahwasannya ada kunjungan pihak ketiga dan ini segala macam. Udahlah, gak usah baper hal-hal itu. Ya, dari dulu surat-surat itu sudah banyak banget, dari PT ini, dari konsultan ini, dari ini. Udah gak usah gitu loh, gak usah terlalu jauh gitu loh. Yang jelas hari ini kita itu tidak mampu, bukan tidak mau. Ya, kalau tidak mampu itu kita sudah berupaya, kita sudah berusaha, tapi duitnya nggak ada. Ya, kalau tidak mau itu beda, duit kita ada tapi kita nggak mau bayarinnya, itu beda hal gitu loh. Yang jelas saya paham banget Anda semuanya itu tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, jadi stop ketakutan itu, jangan cemas-cemas lagi. Insya Allah semuanya badai pasti berlalu. Ya, mendingan kita fokus. Sebentar lagi kita mau masuki Idul Fitri, Lebaran bagi umat Muslim. Mendingan kita fokus di sini aja. Ya, kalau soal hutang-hutang ya oke, semuanya juga wajib, tapi kita kan belum ada uang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.